rezeki tadi udah diatur, udah dibatasin, udah ditaker. Bisa nggak sih dirubah dari dikit jadi banyak? Bisa. Surat 13 ayat 39. Kita cepat aja mainnya ya. Apa surat 13 ayat 39? Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. 13 ayat 39, catat. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Karena di sisi Allah terdapat umul kitab, yaitu kitab lauhil mahfuz, kitab catatan takdir. Jadi takdir kita misalnya, ini orang rezekinya dikit sekian, mungkin sakitnya tadinya misalnya 1 hari jadi 1 minggu, berarti kan rezeki juga kan. Sehat itu rezeki juga. Intinya rezeki nggak selalu duit. Tadinya sehat jadi sakit, tadinya akur jadi berantem, tadinya duitnya dikit jadi duitnya banyak jadi dikit, tadinya pengusaha punya sekian usaha semuanya hancur misalnya. Bisa nggak dirubah? Menurut ayat Allah surat 13:39 dinyatakan apa? Yamhullahu ma yasha. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dihapusin tuh takdir yang buruk. Wa yusbitu, dan Allah juga dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Ditetapkan oleh Allah kita tuh baik, kita tuh bahagia sesuai dengan pikiran kita dan omongan kita. Maka kalau pikirannya bagus, omongannya bagus, insya Allah kita udah bagus. Karena apa? Di sisi Allah terdapat umul kitab lauhil mahfuz. Jadi kalau dibilang bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Sedekah. Gimana caranya? Silaturahmi. Gimana caranya? Istighfar yang banyak. Gimana caranya? Ini kita bertaklim. Jadi gimana biar rezekinya banyak? Istighfar, sholawat, silaturahmi, sedekah, senyum. Ya orang kalau cemberut juga males ngasih. Gue males tuh ngasih dia. Kemarin nih kita ngasih saudara nih ya, mau kena sama Koko, sama Sarung, bukan Umis yang ngasih, Ustazah Bebe. Yang nerima saudara ngomong apa? Tumbenan ngasih jelek banget barangnya. Orang bersyukur aja dulu ya, biar gue ngomong nih biar nonton. Gitu ya. Bantu kita jadinya ya. Dia bisa. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Berziarah. Kalau nggak dipandu, kira-kira gimana sih kalau menurut Islam? Ziarah mah gampang. Yang pertama, kita assalamualaikum dulu kan. Assalamualaikum ya ahlul kubur, inna bikum lahikun, ya kan? Assalamualaikum ya ahlul kubur, inna bikum lahikun. Seret, duduk. Mau baca Al-Fatihah boleh, walaupun ada ulama mengatakan nggak ada baca Al-Fatihah, tapi ada contoh dari Amr bin As. Contoh dari Amr bin As, bahwa Amr bin As ketika wafat, bahkan dia pesan, nanti kalau aku wafat tolong bacain Al-Baqarah di atas kuburan aku. Karena nanti kalau aku dibacain Al-Quran, nanti bahasanya tadinya gue panas jadi adem. Itu seorang sahabat Nabi yang minta dibacain Al-Quran. Gimana kita yang bukan sahabat Nabi, you know? Kita kan cuma sahabat MNC Keputrian. Jadi tolong ya nanti kalau saya meninggal di ngajiin di atas kuburan saya Al-Baqarah. Kebanyakan 30 orang bagi-bagi 10. Udah 300 ayat tuh. Awas lo. Amanah banget ya kalau meninggal ya. Nah, jadi pada saat datang udah assalamualaikum, duduk, baca Al-Quran. Kalau kepanjangan, cukup baca doa yang kita baca di sholat jenazah. Assalamualaikum ya ahlul kubur, inna bikum lahikun. Langsung datang, langsung baca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimadohalahu. Pokoknya doa-doa mayit. Udah baca doa mayit semua, bang kasih bunga sama air. Untuk apa nih bunga sama air? Kadang bilang bid'ah. Kalau di Mekah adanya korma basah. Maka Nabi waktu ke kuburan pakai pelepah korma yang masih basah. Nah kan kita kagak ada korma. Nah kita adanya bunga sama air mawar, air segala macem. Ambil airnya, sebar bunganya. Selama itu masih basah, Allah ringankan siksanya. Jadi kalau Nabi pakai pelepah korma basah, kita pakai bunga. Pakai ini. Kalau nggak ada juga, udah air ini aja, air yang ente minum, bawa airnya udah gitu. Boleh. Yasin itu sebenarnya untuk kita yang masih hidup karena biar hati kita tenang. Hati tenang walaupun tak punya uang. Bohong. Gitu ya. Jadi kalau kita baca Yasin hakikatnya untuk kita. Kalau untuk orang meninggal sih, kalau ngikutin Amr bin As baca Al-Baqarah, yaudah Al-Baqarah kepanjangan Bu, ayat kursi. Di Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Muflihun, ya. Jadi Al-Fatihah dulu, Alif Lam Mim sampai 5 ayat Muflihun, ayat kursi, Lillahi ma fis samawati terakhir 3 terakhir, kul Allahumma firlahu beres. Jadi Al-Baqarah ngikutin Amr bin As atau pakai Al-Muluk, oke? Jadi gimana kalau nggak pakai dipandu? Ya udah datang, assalamualaikum, ngaji, sebar ini selesai pulang.
Kalaupun ada yang pengen mandu, ya kita anggap aja bagi rezeki. Kalau ada rezeki lebih, kasih dia bayaran. Nggak wajib dipandu sih, tapi kan kadang orang, Bu, doain apa nih Bu? Kita ngerti. You understand? Yang ini ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kalau dia ngutang, tapi galakan dia, tapi dia sering main ke rumah kita, akhirnya kita menghindar. Gue males banget liat mukanya, ya kayak kotak amal. Kalau ngeliat muka dia kita kayak pengen beramal sebenarnya. Boleh nggak saya menghindar? Boleh. Kenapa? Karena dia punya kezoliman. Orang zolim jauhin aja. Orang yang toksik jauhin aja. Kalau bahasanya sosial media, kita itu ngikutin aura yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita ngomongnya tentang kebahagiaan, tentang masa depan, tentang ilmu, agama yang keren-keren, masa depan, kita ikutan maju. Tapi pemirsa, kalau kita ketemu sama orang tukang ngeluh, ngutang mulu nggak bayar, ntar kita ikut keseret jadi tukang ngutang. So, kata surat 73 ayat 10 dibuka, baca. Batuk. Banyak so. 73 ayat 10 silakan Kakak Liza Delvianti. Dan bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka kufar ucapkan, dan putuskanlah hubungan pergaulan engkau dengan mereka secara baik-baik. Jadi kalau ada orang lain tidak ada silaturahim. Silaturahim hanya dengan ibu, bapak, mertua, ipar, ponakan, sepupu. Pokoknya satu riwayat dengan kita ke atas dan ke bawah, sama suami kita ke atas sama ke bawah. Orang lain wasbir ala mayakulun, bersabarlah atas perlakuan mereka yang galak duluan. Kalau kita nagih, sabar aja udah. Tapi jauhilah pergaulan kamu dengan dia. Kalau orang lain jauhin. Kalau saudara ya paling depan dia aja. Oh iya, pas dia pulang, kesel banget sama dia tuh. Gak apa-apa sama saudara mah, karena kita ngejaga perasaan. Orang lain jauh saja. Yang pertama, yang kedua, ada lagi yang ngutang, beda lagi. Dia tadinya bayar, lama-lama ternyata ada suatu peristiwa yang bikin dia itu menjadi bangkrut misalnya. Hari kita mau nagih juga kesian. Itu ada dalam surat Al-Baqarah, coba lihat Kak, ayat 280 kalau nggak salah. Al-Baqarah 280. Nggak sampai 280 dia, 180. Al-Baqarah sampai 286 ya. Iya benar 280 coy. Kenapa jadi gue lupa? Ya, 280. Udah dari sononya Bu, nggak usah kurang ya Bu. 280 kan? Dan jika terdapat seseorang yang miskin yang tak sanggup membayar hutang, maka tangguhkanlah hingga ia sanggup membayarnya. Dan jika kamu bersedekah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau ada yang berhutang, ternyata dia lama-lama jatuh miskin. Ya udah tadinya dia bayar nyicil, tek, tiba-tiba ya Allah dia udah jatuh miskin, kesian gue. Nah awal-awalnya nyicil, lama-lama yaudah deh nggak usah. Dia terusin lagi cicilannya, udah gue ikhlasin. Itu sangat bagus sekali. Kalau utangnya 100.000, 200.000. Kalau utangnya puluhan juta, tagih saja walaupun nyicil. Nah, kalau ente duitnya 1 triliun, dia utangnya 1 juta ya nggak usah ditagih. Nah kalau duit kita 5 juta, dia utang 2 juta ya tagih. 2 juta coy, 200.000 nggak apa-apa. 2 juta dia susah bulung. Usahakan kata di situ cicil, fanazirotun ila maisaro, kasih dia keringanan. Ya udah lo nggak bisa bayar 2 juta kalau lagi jatuh, tolong disisihin 100.000 per hari. Ini lo udah bayar 1 juta, sisa 1 juta, 10 bulan, sebulan 100 kecil. Ya bisa ngebakso, bisa nongki 100.000 enak aja. Sesusah-susahnya orang 100.000 mah masih bisa. Oke, baik ada lagi? Sesi kedua. Silakan. Oke, 1, 2. 1, 2. Bisa nih. 1, 2, 1, 2 dulu deh. Oh ada ya ini 3. 1, 2, 3. Yang sana dulu, apa sini dulu? Oke. Yang pinky Fanta. Jadi semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Enak lah pokoknya kalau pakai Al-Quran. Ya, ngaji ada. Tadi ente bilang ada. Mau ngejauhin orang ada. Jadi jangan merasa bersalah. Gue ngejauhin dia. Bisa nggak ya? Enggak, orang kata Allah tinggalin aja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi gini, kan kemarin waktu selama puasa kan ada ceramah-ceramah
Nah, saya juga sempat lihat YouTube sih, katanya kalau kita membaca Al-Fatihah di luar dari sholat itu bid'ah. Nah, saya sempat juga, apakah benar? Saya cari di YouTube gitu kan, dan memang ada banyak yang informasikan seperti itu. Nah, ini sekarang kadang-kadang kita pakai Al-Fatihah untuk sehari-hari ya. Pokoknya di luar sholat nggak boleh gitu ya, bid'ah gitu ya. Oke. Nah, itu seperti apa? Bagaimana? Jadi kayak tadi misalnya, ayo kita Al-Fatihah dulu biar lancar, bid'ah. Baik, saya terima. Oke. Terus apa lagi? Yang sini. Terus. Mana tadi yang mau nanya lagi sebelah situ? Kaliza. Sebelah sono ya? Ya silakan sayang, berdiri aja langsung. Saya setrap. Lari kok, tenang. Ya, Kaliza. Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Maaf ya pemirsa, saya jalan-jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, saya mau nanya nih, gimana caranya kalau misalnya ada si hutang, terus mengutangi salah Si ngutang, ngutangin terus. Saya contohnya gini, saya punya hutang sama fulan, nah terus ternyata Aduh. fulannya sudah meninggal. Nah, dan saya tuh nggak kenal siapa-siapa selain si fulan itu, saya nggak tahu keluarganya siapa, temannya siapa, nggak tahu gitu. Oke. Nah, gimana cara melunasi hutangnya? Apakah bisa dengan cara bersedekah dengan niat mau lunasin hutang ke si fulan, atau harus cari ke keluarganya gitu? Baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua dulu kan? Dua dulu Mi, kita Mi pertanyaannya ternyata Mi. Yang pertama nih, baca Al-Fatihah di luar sholat bid'ah. Bid'ah itu artinya di zaman Nabi nggak ada. Bid'ah itu artinya mengada-ngada. Jadi kalau baca Al-Fatihah di luar sholat bid'ah. Oke, saya pakai dari Ibnu Hajar Asqalani. Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bab berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Ini ada nih ya sumbernya, silakan nanti dicari. Ada 5 bid'ah. Yang pertama bid'ah wajib. Zaman Nabi nggak ada tapi sekarang wajib ada. Contoh, zaman Nabi nggak ada Quran berbentuk kertas. Yang ada adalah Quran di atas daun lontar. Emang lo bisa? Quran diksinya aja kita susah ngapalnya, gimana di daun lontar? Itu bid'ah wajib. Jadi harus ada. Bahkan sekarang Quran udah bukan di kertas lagi, di HP, bid'ah gitu, tau nggak? Itu kan untuk melancarkan kita ngaji. You understand? Jadi nggak semua bid'ah itu nggak boleh. Yang kedua bid'ah tadi kan bid'ah wajib harus ada. Kedua bid'ah mandubah. Di zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada dan dianjurkan. Contoh, mau pergi haji, kita ngaji, nggak ada zaman Nabi. Mau pernikahan, zaman Nabi nggak ada pengajian pranikah dengan berbagai macam bertele-tele selawatan. Dari yang mulai pakai minuswar, sampai pakai keyboard, sampai yang sok nangis-nangis. Ayah, ibu, aku akan menikah. Nggak ada zaman gitu-gitu. Bahkan nggak usah pakai izin emang boleh nikah kok. Kan sekarang lebay-lebay. Dengan izin ayah bunda, aku menikah dengan pilihan aku. Terus emaknya deh, dari aku mengandungmu. Ya gue bilang lama nih. Gue mau tausiah lama nih. Karena dia ngomong dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, kan capek gue. Kalau aku kandung anakku sampai melahirkan, ya elah 2 jam selawatan. Gak ada zaman Nabi, yang ada cuman tausiah untuk pernikahan. Itu memang tidak ada, tapi dianjurkan ada untuk ngasih tahu bahwa nikah kayak gini. Yang ketiga ada bidah mubah, ada bidah makruh, bidah haram. Nah tadi kalau Al-Fatihah dibilang selain bacaan di luar sholat berarti bid'ah, ya oke, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena apa? Al-Fatihah dibaca kapan saja boleh. Silakan buka surat 15. Orang kagak boleh baca Quran. Daripada gue baca ramalan, mau baca Al-Fatihah. Ya kan? Surat 15 Mi. Ya surat 15, surat apa tuh namanya? Surat Al-Hijr. Di sini ada kalimat sungguhnya kami ukurkan Al-Quran itu terutama Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang. Tuh. Kapan dibaca berulang-ulang? Lagi sholat kita baca, lagi mau akikah kita baca. Bolehlah kita baca Al-Quran. Mereka bilang kagak boleh, terutama Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh, monggo, dia punya dalilnya. Tapi kalau saya ada dalilnya, surat 15 ayat 87, baca 87.
Ayo kita baca Al-Fatihah kayak tadi kan, biar lancar. Baca. Telah kami turunkan kepada engkau 7 ayat Fatihah yang selalu diulang-ulang dan ayat-ayat Al-Quran yang agung. Nah, sungguh telah kami turunkan ayat-ayat yang agung. Dan kami turunkan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, itu surat Al-Fatihah. Dibaca berulang-ulang kapan? Satu, lagi sholat. 17 kali kita baca, belum sholat duha, belum sholat sunnah. Jadi berulang-ulang kita baca. Kedua, dibaca kapanpun. Karena apa? Al-Fatihah adalah surat dan Al-Quran adalah bagian dari doa. Jadi ketika baca Al-Fatihah adalah niatnya doa. Ayo kita baca Al-Fatihah dulu sambil baca doa, nanti kita mendoakan yang akan menikah. Al-Fatihah, emang gak boleh? Kita kalau baca Yasin, tadi bingung lagi. Gue mau kawinan apa Yasin, mau meninggal gitu. Repot. Jadi Al-Fatihah adalah membaca sebagian dari doa dengan surat 15 ayat 87. Kami turunkan surat Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang. Jadi boleh kita ulang-ulang. Oke sayang. Kemudian tadi siapa tuh yang nanya tuh? Yang ngutang lagi tuh. Anissa nih. Apa katanya? Tadi lupa itu gue. Oh, kita ngutangin orang. Atau kita ngutang sama dia. Kita ngutang sama si Fulan. Belum kita bayar, si Fulan udah meninggal. Kita cari ahli warisnya. Kalau dia punya anak, cari anaknya. Nak, nih waktu ibu kamu masih hidup, saya ngutang sama ibu kamu. Kalau ibu kamu sudah meninggal, nih utang saya bayar ke kamu. Dan itu karena adalah suatu hutang harus dibayar. Makanya kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berada di atas janjimu kepada Allah, janjiku juga kepada manusia. Janji kepada Allah udah jelas, rukun Islam, rukun iman. Janji kepada manusia itu tadi hutang bayar. Itu yang pertama. Jadi cari ahli warisnya. Yang kedua, utang harus dibayar. Al-Baqarah 282. Catat Al-Baqarah ayat 282. Iza tadayantum bidainin faktubuha. Jika kamu ada utang piutang, maka tulis dan bayarlah. Catat. Jadi kalau dia meninggal, catatannya ada, kita jujur nih. Gue ngutang sama emak lo. Emak lo tuh orang baik banget. Makasih banyak ya. Cakep tuh. Oke? Bayar sampai ngutang tuh. Ya bayar pokoknya. Kecuali kalau mungkin utang beda lagi. Kariza utang apa deh kak? Yang katanya bisa kita ngambil rumah nih. Ada tuh teman aku dia ngambil rumah. Dapat baru bayar 1 tahun, kan harusnya bayar 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Ternyata dia meninggal nih yang punya rumah ini. Lunas dong. Lunas ya, begitu jadinya. Memang ada aturannya begitu nih. Oh. KPR. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang kita meninggal gitu. Karena belum meninggal gitu, biar lunas gitu. Ada konsekuensinya. Gitu. Umi kok nanya saya kan bukan sales bank. Oh iya gitu ya. Baik, udah jam berapa sekarang? Oh, Umi kayaknya jadwal padat hari ini teman-teman sudah. Oh masih lama. Boleh ada yang nanya lagi. Satu lagi kan kita mau Satu lagi. salaman. Oh iya, satu lagi boleh. Pertanyaan terakhir. Ini udah ada, sini udah ada. Tadi dia berapa orang jadi yang bertanya tadi tuh? Ada 5 nih. Oh nggak ada no pojokan sana. Bukan tentang hutang kan ya? Oh yang sana nggak ada yang nanya nih. Udah ini baik-baik saja. Oh sana lagi seru. Berarti ini bagian kiri keren-keren, bagian ini keren sekali, bagian ini keren banget. Semuanya keren lah pokoknya. Sebutkan namanya. Iya elah. Iya waalaikumsalam. Nita dari MSI TV. Nita MSI TV. Melanjutkan pertanyaan dari Kak Asri mengenai ziarah. Oh iya. Kan ada Oke. istilah katanya kalau cewek itu nggak wajib Ke kuburan, oke. untuk ziarah. Nah itu gimana Umi? Ya. Terus bisa nggak sih kalau kita bawanya hanya dalam sholat? Oh, di dalam rumah, iya. Di dalam rumah, gitu. Baik kalau Itu kalau gitu. cewek, kalau buat Oh cewek. gimana? Oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada larangan bagi cewek untuk ke kuburan. Sama larangan bagi cewek untuk keluar rumah sendirian. Harus ada mahram. Kalau kita bilang nggak boleh ke kuburan, haram. Tapi ente pergi kerja, nggak adil kan? Lo pergi kerja, ketemu sama cowok yang bukan mahram. Emang ke kuburan pacaran? Kan kagak. Oke, saya jawab dengan dalil ya. Yang pertama, kenapa ada hadis mengatakan nggak boleh perempuan ke kuburan? Karena ada peristiwa. Nabi datang, asbabul wurud. Nabi datang, perempuannya ngadep sono, ini kuburan nih, ini perempuannya ngadep sono nih, meratap-ratap. Karena di dalam hadis kitab tauhid,
Yang membuat umatku jahiliyah adalah satu, meratapi orang meninggal, dan kedua, membanggakan leluhur. Gue dong nih darah biru. Oh, darah apa? Darah tinggi. Gitu. Nah itu Nabi paling gak suka. Gue anak siapa? Sombong lah pokoknya. Gue ini adalah kasta-kasta gitu deh. Gue keraton bla bla apalah gitu ya. Padahal di mata Allah yang paling mulia yang bertakwa. Nah dari dua ini ketika tuh orang nangis-nangis, Abu Bakar nyolek. Gak Abu Bakar, malah Rasulullah. Udah. Jangan nangis aja. Karena dia gak nengok ke belakang, dia bilang, udah. Apaan sih? Lo kan gak tahu sedihnya gue, katanya perempuan. Udah sabar. Gak usah pakai sabar. Pergilah Nabi Muhammad. Umar ngomong, itu tadi yang ngomong Nabi. Oh, cuekin orang udah sabar. Oh, tadi Nabi. Malu kan dia? Disamperin Nabi, dia lari. Ya Rasulullah, yaudah saya sabar deh. Gak bisa ngomong sabar yang sekarang. Tadi gue ngomong, itu baru namanya sabar. Karena sabar adalah indah sodabatil ula. Sabar adalah pada pukulan yang pertama. Ngelihat dia nangis meratap, Nabi keluarin hadis. Perempuan dilarang berziarah karena nangis meratap. Tapi kalau kita datang untuk berziarah, kata Aisyah nih, ngomong Aisyah, ya Rasulullah boleh gak saya ke kuburan? Berziarah, boleh. Tapi kan waktu itu Rasulullah pernah melarang. Saya larang karena ada alasannya. Karena kalau kamu pergi berziarah untuk mengingat mati, silakan. Maaf, kita ke kuburan gak boleh. Hari kita gak ingat mati. Pas ke mall boleh. Lihat itu tas harga 30 juta. Ngelihat tas harga 10 juta. Dipikirin aja. Nah, jadi ke kuburan boleh asalkan tidak meratap. Ya dong, ke kuburan kagak boleh, lo kok mall rajin lo. Suratin aja ngiler ya kan. Duit gak cukup, pulang sedih. Pikirin lagi. Nah, jadi itu memang ada hadisnya tidak boleh kalau meratap. Tapi kalau kita mengingat mati boleh. Jadi yang bilang gak boleh siapa? Hadis dari Abu Hurairah. Yang bilang boleh siapa? Hadis dari Aisyah. Maka setelah itu Aisyah pergi berziarah ke kuburan. Sama kayak tadi, ya udah bacain doa aja, nggak perlu baca Al-Fatihah. Yang tadi kan dibilang sama teman kita, nggak ada Al-Fatihah di luar sholat. Ya udah kita ikutin. Nggak usah baca Al-Fatihah. Pas masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allah maghfirlah warhamhu, nggak usah lama-lama, pulang. Mau ngobrol juga boleh. Abang, nggak ada abang, sedih. Boleh. Aku dulu suka nangis begitu. Terus pulang-pulang plong hati, walaupun nggak dijawab sama dia. Nah kalau dijawab pun repot. Ada apa? Kan ada tuh di sosial media ya. Assalamualaikum, ada orang di balik tembok kan lagi nyapu. Waalaikumsalam. Dia lari. Pas yang di balik tembok ini nggak ada orang juga, padahal emang tadi ada orang kan. Emang sosial media lucu emang. Itu boleh ya, oke? Jadi dinyatakan ziarah artinya berkunjung. Jadi kalau kita ngomong secara Indonesia sebenarnya, lo mau kemana? Mau ziarah ke rumah siapa? Ke rumah Bu Lulung, boleh. Karena ziarah artinya berkunjung. Cuman di Indonesia kan ziarah itu ke kuburan. Padahal ziarah itu berkunjung. Jadi kalau aku dulu waktu zaman masih ngaji sama guruku nih ya udah almarhum. Mau kemana Lung? Atau mau kemana Ustadz gitu. Mau ziaratul ashab, mau berkunjung ke rumah teman. Ziaratul ashab, berkunjung ke rumah sahabat. Coba kalau kita ngomong sama orang yang nggak paham, ziarah, emang Bu Lulung udah mati, begituin, repot. Jadi ngomong sama yang paham-paham aja, yang tahu-tahu aja, yang TTA, yang tahu-tahu aja. Oke, baik kita saja. Alhamdulillah Umi. Jadi ada berapa orang? Ada 6 yang. Emang ada hadiah? Gak ada Mi. Oh nggak ada, yaudah hadiah dari aku aja deh. Alhamdulillah. Ada berapa orang tadi? 6 orang. Boleh maju ya. Tapi maju pilih sendiri ya, pilih sendiri. Boleh maju? Siapa cepat dia dapat. Masya Allah, Umi selalu standby door prize. Terima kasih ya Mi. Setelah ini kita 3, baca doa penutup yang dipimpin oleh Umi. 4 Dan ya, teman-teman 1, 2, mohon 3, tetap 4. Tadi dulu. standby di tempat karena akan ada 5. foto dari 3. Ini dari Mekah. Wow, Masya Allah. Jadi rebutan. 6. Oke, silakan teman-teman dipilih. Sama. Barokah ya, terima kasih juga Umi. Ya maaf ya yang nggak kebagian. Habis nggak nanya sih tadi. Iya, kalau semua nanya juga repot ya Mi. Iya. Baik teman-teman, kita tutup kajian ini dengan Coba kayak Eliza dari Umi Lulu. Makasih Umi.
Baik udah ya. Baik, terima kasih. Baiklah, itu aja yang bisa Umi sampaikan. Sekali lagi yang tadi Umi bilang, surat sekian tolong dicatat. Nanti bila perlu bikin rangkumannya. Pengajian hari ini, tadi surat ini. Nanti kasih ke aku. Jadi aku bisa di Facebook, pengajian tadi isinya ini. Itu loh, jeng, insya Allah jadi barokah ilmunya. Sekali lagi Umi juga minta maaf lahir batin. Semoga selalu bisa hadir di sini. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu berdoa di hari Jumat yang berkah ini, ya Allah, tambahkan rezeki kami. Berkahi ya Allah kesehatan kami, berkahilah usaha kami ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Kaya, lindungilah kami, cukupkanlah kami. Ya Jabbar wajiburni, ya Jabbar wajiburni, ya Jabbar wajiburni. Ya Allah yang Maha mencukupi, cukupilah kami. Ya Fattah iftah lana abwaaba rizki. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan bagi kami pintu-pintu rezeki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.